Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita ngobrol sebentar. Eh, Gimana sound horror sebenarnya udah lama sih. Cuman baru-baru ini kan ada yang mengeluarkan statement, disusul dengan fatwa, disusul dengan himbauan dan serangkaian perda di beberapa daerah yang menyatakan bahwa sound yang lebih dari 60 desibel dan batasnya 4 sub di salah satu daerah itu himbauan, saya tidak menyebutkan daerahnya, itu adalah batas maksimal. Terus ada batasan juga 80.000, kalau nggak 80.000 ya 80.000 watt kekuatannya. Nah, untuk mengukur itu apa alasannya, mengharamkan atau melarang sound itu apa? Oke, satu sisi di situ mungkin mengganggu ketenangan warga, tapi di sisi yang lain kan euforia, ada euforia tentang sound system, perlombaan sound system dan lain-lain. Ini sudah beberapa tahun yang lalu, kenapa baru sekarang? Di satu sisi fenomena sound system yang berjalan di atas truk itu sudah lama, dan di situ kan lomba bagus-bagusan sound system. Di sisi yang lain mungkin di situ bagi kaum grassroots yang mungkin untuk dugem mereka juga mengeluarkan uang banyak, juga segan, mereka akhirnya ikut euforia itu dengan berjoget-joget ngikutin sound system. Sisi positifnya di situ pengusaha sound system bisa melombakan, bisa menunjukkan, ini loh sound system kami punya kemampuan seperti ini. Cuman di sisi yang lain kita tidak bisa mengontrol grassroots yang ikut dalam rombongan nguntit di belakangnya, entah itu joget-joget atau sekedar ikut, ya kebanyakan joget sih di belakang truk-truknya, rombongan truk itu. Apakah mereka tidak mengonsumsi barang-barang yang dilarang, jadi benar-benar dilarang atau berbahaya dalam artian narkotika atau yang lain? Tentunya hal ini tentunya harus disikapi dengan bijak. Dulu kenapa kok tidak ada larangan? Setahu saya dari beberapa teman-teman yang pernah bermain dalam tanda kutip jadi pengusaha sound, mereka itu juga izin dan mereka itu diundang ketika menyelenggarakan itu. Ketika mereka diundang dengan budget tertentu, mereka tentunya akan si pengundang atau penyelenggara ini mengurus perizinan jam berapa sampai jam berapa. Terus untuk mendapatkan perizinan dari aparatur setempat ini tentunya harus tanda tangan warga. Kalau warga tidak tanda tangan, tidak mungkin. Sementara kalau ada keluhan dan laporan, kenapa kok baru meledak sekarang, sementara yang dulu-dulu memang sudah sering ada kejadian, ada sampai meninggal karena kaget dengan suara sound systemnya, rumah kaca pecah dan lain-lain.
pasti diganti oleh penyelenggara. Ya memang di satu sisi di situ tetap merugikan, tapi kenapa warga juga ikut tanda tangan atau ikut dalam memberikan approval persetujuan untuk penyelenggaraan acara sound keliling aja ya, enak keliling. Nah, tentunya di situ sisi yang lainnya juga, sisi positifnya juga, pedagang kaki lima, pedagang pentol, pedagang makanan-makanan ringan juga ikut 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 laris dengan penyelenggaraan seperti itu. Mereka banyak yang bawa anak kecil, bawa remaja dan lain-lain. Mereka ikut jajan, walaupun ya beresikonya juga ikut tanda kutip budek dengan sound system yang powernya lumayan buat merontokkan orang yang kagetan. Di sisi yang lain lagi, mengapa di situ ada pembatasan? Ada yang mengeluarkan fatwa karena mungkin di satu sisi ada kecemburuan bagi sekelompok orang-orang yang tadinya nyeletuk di satu daerah ini, akhirnya mereka memancing skala nasional untuk mengeluarkan fatwa. Satu sisi ada positif, di sisi yang lain membuat masyarakat yang saat ini sudah bingung dengan kondisi ekonomi yang katanya sih meningkat apanya, meningkat utangnya, marak penipuan online, marak judi online, marak masalah-masalah yang makin luar biasa sekali. Ini kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di sisi yang lain kondisi seperti ini memancing emosi masyarakat. Wong kreatif kok ndak oleh. Nah, sementara dikeluarkan himbauan, dikeluarkan peraturan daerah, dikeluarkan aturan skala besar, tapi di situ tidak diberikan solusi. Maksudnya solusi tidak boleh lebih dari 60 desibel atau maksimal 120 atau 125 desibel. Aparat keamanan, aparat penegak hukum yang menjalankan tupoksi, tugas pokok dan fungsi untuk menegakkan aturan ini tidak dilengkapi dengan desibel meter. Dibuat atau dilengkapi dulu dengan desibel meter. Jadi buat peraturan itu sarana prasarananya dilengkapi dulu. Selain sound nanti juga bisa buat ngatasi katakan razia knalpot brong, dibuktikan di situ. Nah, ada bukti tentunya melanggar, di situ juga bisa ternyata di sini salah. Jadi bukan hanya menegakkan pokok ini tidak boleh. Menegakkan pokok ini itu sama dengan otoritatif atau otoriter yang berlebihan. Apa bedanya dengan zaman kolonial? Kalau seperti itu dibiarkan. Nah, penegakan aturan atau pembuatan sebelum ngomong penegakan, pembuatan aturan pun juga harus dipikirkan. Selain tadi saya menyinggung desibel meter, 8.000 atau 8 sampai 80.000 watt itu ukurnya pakai apa? Pakai avometer? Pakai apa? Tentunya harus dipikirkan juga. Pengetahuan aparatur yang ada dan yang disiapkan untuk itu harus ditambah, bukan cuma ditambah tugas doang. Pengetahuannya ditambah, terus sarana prasarana dilengkapi, mungkin honorariumnya juga harus ditambah juga.
Ya intinya kalau melarang harus ada solusi yang lebih baik atau menyiapkan aturan dalam tanda kutip harus didasari dengan penyiapan sarana prasarana yang mendukung suatu aturan atau kebijakan tersebut. Dan ingat, pembuatan kebijakan publik tidak boleh melebihi atau membuat orang-orang ini jadi tidak paham atau kehilangan 100% pekerjaannya tanpa memberikan solusi. Cukup berbahaya. Cuman ya ini hanya sekedar unek-unek, barangkali ada yang mau komen, mau kasih saran dan lain-lain silakan. Yang kedua di sini ngobrolin One Piece dan kaitannya dengan odol. Overdimension overload. Jadi ada truk odol, truk atau kendaraan sih, semua jenis kendaraan yang memuat barang di atas kapasitas dimensi kendaraan yang sudah ditentukan. Overdimension itu tadi misal kendaraan truk 3 ton dimuati sampai 15 ton, sampai di atas itu sampai berdirinya melebihi bak teratas, sampai jalannya pun gentayang seperti ini. Itu enggak, sangat tidak safety. Tapi kalau begitu dilarang dan mereka demo, industri mintanya seperti ini Pak, kalau tidak gini tidak mau membayar mereka. Gini, solusinya juga harus menyerang atau mencakup bidang industri yang memesan. Bidang industri yang memesan barang menggunakan jasa truk ini tentunya juga harus diberi pengertian, nggak boleh sembarangan. Jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, kendaraannya apa? Kalau memang terpaksa mengambil over, harusnya dikasih bogi atau tambahan geledekan atau kereta tarik di belakangnya. Jadi nggak boleh sembarangan, karena selain membahayakan kendaraan itu sendiri, pengendara juga membahayakan orang lain, pengguna jalan lain. Jangan membuat para pengemudi, para praktisi transportasi ini melanggar aturan. Kalian orang-orang industri atau yang sering memesan jasa, mbok yo ngerti, ojo golek murah. Mereka cari makan, mereka cari nafkah seperti itu. Karena apa? Karena kesempatan hampir tertutup buat mereka. Bisanya ya cuma itu buat nyambung hidup tiap hari. Jangan dibahayakan, karena mereka juga menanggung beban keluarga, beban untuk mereka sendiri. Nah, kenapa kok mereka pakai One Piece? Jadi gini, One Piece itu saya nggak cerita banyak, yang jelas tentang bajak laut. Di sini bajak laut ini cerita kartun ya, cuman agak ada kelucuan. Mulai dari kakeknya Luffy, ini admiral atau marskal angkatan laut, intinya pangkat yang tertinggi. Bapaknya itu dulunya anaknya si kakeknya ini alias bapaknya Luffy ini, kalau nggak salah siapa, lupa aku namanya, itu juga sempat di angkatan laut, cuman keluar jadi pemimpin pemberontakan. Kakaknya Luffy
memutuskan jadi bajak laut. Nah, si Luffy sendiri karena dari kecil tahunya dengan kakaknya, ini juga akhirnya pengen jadi bajak laut. Nah, tindakan bajak lautnya di sini bukan berarti mereka merampok dan lain-lain, tidak. Cuman mereka tidak setuju dengan pemerintahan yang ada, dengan aturan-aturan yang coron ini menurut mereka sudah nggak pas. Mereka tidak membajak apa, tidak. Mereka berdagang, mereka pengelana sebenarnya. Mereka cuma jalan-jalan mencari si One Piece itu sendiri. Apa One Piece itu sendiri? Sampai saat ini sudah 35 tahun kalau nggak salah, kartun itu belum ketemu One Piece itu sendiri apa. Yang jelas mereka sampai episode berapa kemarin sempat lihat beberapa itu, dan tanya ke beberapa teman yang penggemarnya itu ngikutin dari awal, mereka itu jatuhin kelompok-kelompok yang terpisah. Tadinya berantem terus, akhirnya jadi bersatu. Mungkinkah One Piece ini perdamaian, kesejahteraan yang sesuai dengan cita-cita? Nah, kenapa kok Odol ini pakai bendera One Piece dan banyak ditiru orang-orang yang sekarang malah lagi marak-maraknya mengibarkan bendera One Piece. One Piece di sini lambangnya tengkorak pakai topi jerami. Tengkoraknya senyum loh ya, nggak serem. Di situ melambangkan bajak laut, oke. Cuman di situ bajak laut yang penuh senyum. Mereka anti kekerasan, cuman protes dan ketawa ketiwi. Topi jeraminya di situ melambangin apa ya, sederhana juga, cuma lengkapnya di Luffy itu dapat topi jerami dari kakaknya. Kesederhanaannya pasti. Yang jelas kalau topi itu sampai jatuh beberapa episode, ya saya nonton awal-awal dulu, ngikutin banget dulu, tapi setelah itu juga nggak nutut juga. Topi itu jatuh sampai diambil sama orang, Luffy bakal marah banget. Nah, mungkinkah ini sebagai simbol bahwa orang-orang di sini bukan memberontak, bukan mau memberontak, tidak, cuman ayo kita hadapi dengan senyuman. Kita bisa kok damai ini. Beberapa episode Luffy di serial One Piece kalau dilihat ketemu dengan orang-orang pemerintahan atau angkatan laut, marin, mereka perang, cuman perangnya bercanda, nggak perang beneran, ya sekedar formalitas saja. Cuman ya begitulah, mereka malah nyari kelompok-kelompok yang jahat. Kalau bisa didamain, kalau enggak ya tetap dikalahin. Ya, intinya mereka bukan penjahat, cuman tolong jangan di samaratakan. Dalam artian fenomena ini sebagai bentuk protes sosial. Cuman di sini ada beberapa sikap dan sifat yang perlu dicermati dari serial kartun itu. Antara lain, menyelesaikan masalah nggak harus dengan jalan keras atau jalan pemberontakan. Asal kepala sama-sama dingin, adem. Pakai topi jerami kan adem, kan kayak capil gitu. Apalagi Songhorn sudah, Odol dan bendera One Piece sudah. Yang jelas saya bikin video ini bukan tanpa alasan, karena fenomena-fenomena yang muncul belakangan ini cukup unik dan
bikin gimana ya, bikin suatu situasi jadi nggak menentu. Dalam artian ini sudah bulan Agustus, harusnya merah putih yang dikibarkan, tapi beberapa anggota DPR mengatakan nggak boleh pakai ada One Piece dan lainnya. Itu terus fenomena odol itu tadi yang awal-awalnya mengibarkan One Piece, Son Horek yang disikapi dengan mengeluarkan peraturan yang kurang dicermati. Ya kalau memang aturan itu diluruskan benar, berarti pihak pemerintah daerah pun rapat pun tidak boleh pakai pengeras suara yang lebih dari 60 desibel. Ya akhirnya sound rengen-rengen, kalau perlu silent meeting, jadi pakai headphone saja, nggak perlu pakai sound system gede. Atau kalaupun ada acara di lapangan besar, pengajian, rapat atau yang lain-lain, udah nggak usah pakai sound system, pakai corong aja, teriak-teriak aja. Ya harus disiapkan dan disikapi lebih bijak. Jangan melarang kalau tidak ada solusi. Siapkan dulu solusinya sebelum membuat aturan atau larangan. Sekian dulu video ini, semoga bisa diterima dengan baik. Kalaupun ada salah-salah kata dan salah informasi, saya juga mohon maaf. Silahkan tinggalkan komentar, mau cacian mau apapun di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like-nya, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.